Berjumpa lagi dengan saya Koma Cynthia Dewi dalam seputar acara pada Sabtu 26 Oktober 2024 untuk mengabarkan berita-berita terpercaya dan teraktual yang kami rangkum dalam seputar berita Semansa News. Bali terkenal dengan destinasi pariwisata dan kebudayaannya, termasuk pariwisata yang ada di Desa Les, yakni air terjun Yeh Mampeh. Baiklah pemirsa, kami akan melihat langsung bagaimana destinasi pariwisata yang ada di Desa Les bersama rekan saya Gede Raditya. Baik, Radit, selamat pagi. Baik, terima kasih Cynthia. Kali ini saya sudah berada di lokasi objek wisata, yaitu air terjun Yeh Mampeh. Nah, pada setiap weekend antara Sabtu dan Minggu, biasanya akan ada banyak pengunjung yang datang ke tempat ini. Ayo kita wawancari salah satu pengunjung yang sudah berada di lokasi ini. Baik, kali ini saya sudah berada bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di objek wisata ini. Halo Kak, halo. Saya perkenalan dulu, apa namanya? Oke, nama saya Dedi, saya asli Desa Punjang. Kebetulan sekarang lagi refreshing di Desa Les. Ya baik, kalau boleh saya nanyakan sedikit soal Kak ya. Tentang gimana sih perasaan Kakak setelah mengunjungi objek wisata yang ada di Desa Les ini, ya air terjun Yeh Mampeh? Perasaan saya sih feedbacknya fresh karena dari parkir sampai ke sini tuh lumayan dapat olahraga kan dulu dan sekeliling hijau, jadi ya fresh dan worth it untuk kita ajak keluarga dan teman mungkin buat refreshing mingguan atau bulanan. Baik, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang ada di objek wisata ini. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan pengunjung yang ada di sini. Saya kembalikan ke studio bersama Cynthia. Terima kasih Radit atas waktunya untuk memperlihatkan langsung bagaimana keadaan destinasi pariwisata yang ada di Desa Les, yakni air terjun Yeh Mampeh. Selanjutnya kita beralih ke pembuatan garam yang ada di Desa Les bersama rekan saya Putu Hyoni. Terima kasih Cynthia. Saat ini saya sedang berada di Desa Les, Kecamatan Tejekle, Kabupaten Buleleng. Desa Les terkenal akan proses pembuatan garamnya yang masih sangat tradisional, yang diturunkan langsung oleh nenek moyang mereka. Penasaran dengan proses pembuatan garam di Desa Les? Sekarang kita tanyakan yuk sama petani garam di Desa Les. Permisi Pak, boleh saya meminta waktunya sebentar? Bisa. Saya ingin menanyakan, gimana sih proses pembuatan garam di Desa Les ini dari awal mula diambilnya air lautnya sampai jadi garamnya? Begini, pertama kita sediakan dulu tanah seluas 4 petak. Ini nama 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak. Itu disediakan. Lalu diambilkan air laut, ditaruh di tanah 4 petak ini. Lalu air laut itu ditaruh di tanah supaya betul-betul air laut itu ke tanah dan tanah itu kawinnya supaya baik dengan air laut. Lalu diaduk-adukkan, diasahkan, terus sampai kering. Setelah kering baru dibangkrak lagi. Baru dibangkrak
Lalu diaduk-adukkan tiap hari, lebih kurang 3 kali adukan selama 4 hari. Prosesnya lumayan lama ya Pak ya? Ya dikatakan memang begitu prosesnya. Kalau sudah kering 4 hari, diaduk-adukkan seperti kata Bapak tadi, baru diangkat tanah itu ke tempat tinjung namanya, atau penyaringan. Oh iya ya. Ya, ini namanya tinjung. Oh iya. Lalu di atas tinjung itu dipadatkan supaya betul-betul padat tanah itu, supaya tidak mudah air yang akan diisi di atasnya turun, supaya pelan-pelan turunnya itu. Seperti orang yang membuat arak. Oh iya ya. Ya itulah arak. Percis itu. Tel-tel itu selama kalau sudah diisi air di batas penyaringan itu, tapi mengisi airnya tidak sembarangan. Sesuai aja kebanyakan tanah. Supaya ukurannya tidak melebihi dari tanah. Agak kekurangan dari tanah. Airnya nih. Lalu tanah itu selama 24 jam baru air yang di atas itu sudah semua turun ke tempat penampungannya atau gerombong. Begitu gerombong, sesudah di gerombong itu baru air yang hasil sulingan yang Bapak katakan tadi, baru pagi harinya itu baru diangkat, bawa ke tempat penyemuran di lokasinya, di atas palungan, dan di sini ada 2 versi, palungan dan plastik geomemberan. Ini namanya. Di atas itu baru dijemur, disitulah dicarikan sinar matahari. Kalau sinar mataharinya baik dan cuacanya lagi anginnya sedang-sedang, jelas sudah air itu mengkristal menjadi garam. Gitu. Terima kasih ya Pak. Nah, tadi kita kan sudah tanya nih tentang proses pembuatan garam dan juga pemasaran garam. Sekarang kita tanyain yuk beberapa orang yang ada di sekitaran tempat pembuatan garam ini, apa yang sedang mereka lakukan dan apa saja kegiatannya. Yuk. Permisi Kak. Oh, ya, Boleh nanya nggak? boleh. Apa yang sedang Kakak lakukan ya? Nah, di sini yang saya lakukan sedang memproses pengambilan sebuah garam yang masih dijemur. Terus kami belajar tentang proses pembuatan garam. Garam tersebut diambil dari air laut, terus dijemur, kemudian dikristalkan. Kalau boleh tahu, Kakak ini belajarnya untuk sebuah tugas atau gimana ya Kak? Iya. Ya tugas ya. ya kita di sini membuat tugas bahasa Indonesia yang Bagaimana cara proses pembuatan garam? Begitu ya Pak Kak. Saya tidak mengganggu kan ya? enggak mengganggu. Terima kasih ya Kak. Maaf ya. Permisi. Nah, tadi kan kita sudah melihat nih proses pembuatan garam, pemasarannya. Juga kita sudah mewawancarai beberapa orang yang ada di sekitar sini. Jadi saya akan kembalikan ini kepada Cynthia di studio. Sekian, terima kasih. Terima kasih Fioni atas waktunya untuk memperlihatkan langsung bagaimana keadaan pembuatan garam yang ada di Desa Les. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Kuma Cynthia Dewi, mewakili kerabat kerja yang sedang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih.